Di kesempatan kali ini aku akan membacakan sebuah cerita tentang kecelakaan bis dari akun Twitter myv_mystic yang berjudul Tragedi Python. Tragedi Python adalah kecelakaan bis, kecelakaan yang sangat maut yang menewaskan 54 orang, dan hal inilah yang juga merubah sistem keselamatan bis yang ada di Indonesia hingga saat ini. Semua dimulai dari rombongan yang baru saja usai melakukan study tour sekolah. Rombongan itu terdiri dari ratusan siswa kelas 2 SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA, dengan tujuan kembali menuju kota asalnya, Sleman, Yogyakarta. Mereka kembali ke Yogyakarta setelah berwisata di Pulau Bali. Suasana riang gembira menyelimuti para peserta acara tersebut. Mereka menumpang 3 bus armada AO Transport yang melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang. Kejadian ini terjadi pada Rabu malam 8 Oktober tahun 2003. Ketiga bus diberi nomor 1, 2, dan 3 untuk menandai rombongan. Selama perjalanan, bus nomor 3 berkali-kali apes. Mulai dari kaca pecah, tersangkut kabel listrik, dan lain-lain yang menghambat perjalanan. Sementara bus 1 dan 2 berjalan tanpa gangguan sama sekali. Bahkan sesekali berhenti untuk menunggu bus ketiga. Siapa sangka malam itu keceriaan yang mereka dapatkan sepulang study tour akan berubah menjadi jeritan maut dan duka bagi seluruh orang. Tragedi itu bermula saat bus melewati sebuah tanjakan tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, tepatnya di kawasan Banyublungur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba saja memotong jalur dan tidak mengindahkan marka jalan pembatas. Sementara di sisi berlawanan, ketiga bus rombongan siswa YAPEMDA tengah berusaha menyalip kendaraan di depannya. Bus 1 dan bus 3 berhasil menyalip masuk kembali ke jalur. Sedangkan bus nomor 2 justru bernasib naas. Bus nomor 2 tidak berhasil menyalip dan langsung ditabrak oleh truk kontainer tadi. Belum berakhir sampai di sana, tiba-tiba saja truk jenis Colt Diesel dari arah belakang juga menghantam belakang bus naas tersebut. Seketika bus itu terjepit oleh kedua truk. Tak berselang lama usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bus. Kobaran ini dipicu oleh tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang pecah dan terpercik api sekering listrik bus. Sebagian lagi menyebut api tersulut akibat gesekan antara badan truk dan bus, sehingga menghasilkan percikan api kemudian menyebar. Kobaran api kian membesar karena tangki bahan bakar truk bocor
Saat kebakaran terjadi, para siswa di dalam bus saat itu masih sadar dan selamat. Mereka panik berlarian ke arah belakang bus yang belum dilalap api sambil berteriak meminta tolong. Sementara itu, api kian membesar dan mulai membakar bagian depan bus dan merambat ke belakang. Siswa dan guru pendamping berangsur mundur menghindari api di hadapan mereka. Mereka mencoba keluar dari satu-satunya akses yang tersisa, yaitu pintu belakang bus. Namun sayangnya, pintu itu ternyata tidak bisa terbuka lantaran macet akibat ringsek tertabrak truk dari arah belakang. Siswa di dalam terus berteriak meminta tolong. Kondisi mereka terus terhimpit api yang kian mendekat dan akhirnya membakar satu persatu kursi dan tas yang mereka bawa. Aksesoris di dalam bus seperti karpet, busa, pengisi kursi dan benda-benda mudah terbakar lainnya membuat api makin membesar. Para siswa dan guru yang panik terus meminta tolong dan memukul kaca bus dari dalam. Namun sayang, lokasi kecelakaan saat itu terbilang sepi. Rumah-rumah warga pun yang paling dekat jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi. Selain itu, saat itu tidak ada alat pemecah kaca jendela yang tersedia di dalam bus, sehingga mereka tidak bisa keluar melalui kaca bus yang cukup tebal itu. Akhirnya, hal yang paling ditakutkan terjadi. Mereka terbakar di dalam bis, dan jeritan mereka yang melengking perlahan redup dan terdiam satu persatu. Seluruh badan bus terbakar bersama para penumpang di dalamnya. Kebakaran berlangsung cepat dan hebat, dikarenakan keberadaan barang-barang mudah terbakar di dalam bus dan bensin yang bocor akibat tabrakan. Lokasi kejadian mengenaskan ini berada tak jauh dari pintu PLTU Python. Sejak saat itu, kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Jumlah korban yang meninggal pada kejadian itu ialah 54 orang. Terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Sementara korban yang luka hanya 1 orang, yaitu Budi, yang merupakan kernet bus dengan luka bakar cukup parah. Namun ia berhasil memecahkan kaca pintu depan sebelum api menyebar. Sementara Arwan, yaitu sang supir bus, berhasil selamat setelah berhasil meloncat dari bus sesaat setelah tabrakan terjadi. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Jasad para korban berkumpul di bagian belakang bus. Sebagian lagi bertumpuk di depan pintu belakang tersebut. Api yang besar itu telah menghanguskan tubuh mereka hingga tidak dapat lagi dikenali. Beberapa di antara korban bahkan tubuhnya tidak lagi utuh, dikarenakan telah berubah jadi abu. Banyaknya jumlah korban dan terbatasnya kapasitas RS Situbondo pada saat itu membuat jenazah harus diawetkan agar tidak membusuk sebelum teridentifikasi. Petugas rumah sakit terpaksa meletakkan jenazah para siswa tersebut
dengan sekat dan dikelilingi balok-balok es. Jenazah juga diletakkan di lorong rumah sakit karena keterbatasan ruang jenazah. Setelah 40 jenazah dikenali, iring-iringan mobil ambulans dan mobil jenazah yang membawa 54 jasad korban dari rumah sakit Situbondo akhirnya berangkat ke Yogyakarta. Tepatnya ke Sekolah Menengah Kejuruan Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta pada pukul 04.50 WIB. Sultan Hamengkubuwono ke-10 ikut menunggu kehadiran mobil-mobil jenazah sejak dini hari. Hadir dalam acara serah terima jenazah Menteri Kesejahteraan Sosial Bahtiar Camzah saat acara serah terima jenazah di lapangan sekitar Yapemda. Sri Sultan membacakan surat bela sungkawa yang dikirim melalui Presiden Megawati. Singkat cerita, setelah acara serah terima jenazah secara simbolik selesai, warga melakukan sholat jenazah. Setelah itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan dan jenazah. Suasana amat memilukan. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Setelah itu, semua jenazah dikirim ke rumah duka masing-masing dan diurus prosesi pemakamannya. Dari 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarga masing-masing dan tidak ada yang dimakamkan secara massal. Itulah sekian cerita dari Tragedi Python 2003. Seperti dibilang di judul tadi, gara-gara Tragedi Python ini merubah sistem keselamatan bus di Indonesia hingga saat ini. Dikarenakan pada saat itu di bus di Indonesia itu belum ada alat pemecah kaca di dalamnya. Akhirnya semenjak kejadian ini, setiap bus diterapkan dan dipasang alat pemecah kaca. Selain itu juga kelanjutan dari cerita ini, ternyata sang sopir yang selamat tadi ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal dalam menolong penumpang. Itulah cerita tentang Tragedi Python. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan selalu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dan sampai jumpa.